mau ki lho, aku metu saka toilet gereja. Aku krungu Pak Randy ngrasani aku. Jarene aku duwe bakat tapi rak pernah melu pelayanan. Beleh, mosok to? Yo parah sih kuwi. Yo jane bener sih. Cuman kudune kan rak tekan ngomong kok ngono. Ya, sekali lagi aku mau minta maaf banget bro, sorry banget gitu loh. Gak apa-apa Pak, yang penting sekarang saya sudah tenang kok. Ya gimana ya, jujur kamu itu memang sebenarnya orangnya keren banget gitu loh. Makasih loh Pak. Gimana? Sekarang sudah lebih tenang toh? Aman Pak. Aman pak. Ya memang sekarang rasanya lebih tenang gitu. Memang gimana ya, seharusnya kita ngobrol gitu loh pak, biar semuanya itu clear gitu. Betul Pak Randy. Yang namanya komunikasi itu penting untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Terus Mas Dana dan Pak Randy bisa ngobrol bareng, cerita bareng, menceritakan solusinya apa. Sekarang jadi lebih enak kan? Iya, betul sih pak. Ini juga sama seperti pelayanan yang kita kerjakan. Kita perlu belajar untuk merendahkan diri. Terus kita kan bisa saling berkolaborasi, ya enggak? Dan pada akhirnya pelayanan yang kita kerjakan itu indah di hadapan Tuhan. Gak apa-apa kok. Ini hal yang wajar terjadi di semua usia. Yang paling penting di dalam proses ini kita bisa belajar untuk semakin lebih dewasa lagi. Betul pak. Memang yang namanya kehidupan itu benar-benar kompleks banget gitu loh. Mulai dari kita kecil, terus kita udah usia kepala 2, kepala 3 dan seterusnya. Memang pengalaman itu banyak banget gitu loh. Dan ternyata pengalaman itu justru guru yang terbaik gitu loh. Jadi ketika saya lihat si Danar itu kayak saya keinget masa kecil saya gitu loh. Pikirannya masih fresh, masih kosong, ya nggak kosong sih, masih nggak banyak pikiran gitu loh pak. Main kayak ya enak-enak aja, tenang-tenang aja. Tapi ketika udah kuliah, udah kerja, terus punya istri, punya anak, itu kayak pikirannya tuh nggak karu-karuan gitu loh pak. Nah itu Pak, itu adalah salah satu ketakutanku Pak. Jadi aku tuh takut kalau umurku tuh semakin bertambah. Di umur segini, aku masih bisa ketawa-ketawa bareng teman, main game bareng teman, sama main di luar sana. Tapi nggak bisa selama kayak gini. Ketika udah kuliah nanti, waktunya semakin sempit. Ada yang sibuk kuliah, organisasi, nyambi kerja, apalagi nanti pas masuk kerja, pasti mereka pada berpencar di luar kota sana, dan waktunya cuma habis untuk bekerja. Iya Nar, saya paham. Itu memang betul banget. Itu yang pernah jadi ketakutan saya juga. Karena apa? Saya tuh kalau kerja itu ambis banget, berambisi banget, semangat banget ketika kerja. Sampai-sampai saya tuh jarang ketemu sama mama saya sendiri yang di rumah. Ya karena di luar kota terus, karena lembur gitu kan. Jadi ketika udah pulang ketemu mama itu cuma sebentar aja. Jadi ketemu mama itu cuma sebentar, dan mama saya tuh udah jarang ke gereja. Karena fisiknya udah nggak kuat, ya karena umur kan. Dan pernah mama saya tuh minta ke saya, Le, besok jadi nganterin mama ibadah pagi. nanti lihat dulu ya mas, soalnya takutnya nih ada yang mendadak dulu. Oh, ya. Terus itu saya ngerasa bersalah banget. Namanya orang tua kan kalau udah usia pasti fisiknya juga semakin lemah gitu. Dengan kondisi yang kayak gitu, mama saya berangkat sendirian ke gereja. Ya, saya ingat sekali. Saya sudah lama tidak bertemu dengan beliau. Tapi saya senang pernah bertemu dengan beliau setelah sekian lamanya, Pak. Waktu itu ketika bertemu dengan beliau di depan gang, Ibu kok sendiri? Nunggu siapa, Ibu? Nunggu angkutan Pak Pendeta. Ikut saya saja, Bu. Kebetulan saya juga ke arah Mijen. Oh, enggak ngerepoti toh Pak. Nggak ngerepotin kok, Bu. Kebetulan saya juga bawa 2 helm. Monggo. Makasih Pak Pendeta. Sepanjang perjalanan kami bercerita, Pak. Ternyata beliau itu lagi semangat-semangatnya pergi ke gereja untuk mengucap syukur bahwa anaknya
bisa pulang lagi ke rumah. Awalnya tuh saya ngajak anak saya, Pak. Tapi karena anak saya juga dari luar kota, lembur sampai tengah malam, kecapean. Tadi pagi juga belum bangun. Saya sering merasa sendiri, Pak. Karena anak saya terlalu banyak kerjaannya. Jadi kalau saya mau cerita lewat video call atau chat gitu, kadang tuh kasihan. Karena pasti sudah capek. Pikirannya banyak. Pak Pendeta, makasih banget Pak Pendeta. Beliau itu sangat sayang dengan jenengan loh, Pak. Ya, untungnya Pak Pendeta waktu itu ketemu mama saya di depan gang itu kan Pak. Jadi mama saya bisa sampai dengan selamat di rumah. Terima kasih Pak Pendeta, udah bisa jadi tempat ngobrolnya mama. Makasih udah bisa jadi tempat keluh kesahnya mama. Di saat saya sebagai anaknya aja belum sempat mendengarkan gitu loh Pak. Sekarang itu saya hanya sendirian, Pak. Kadang teleponan sama anak saya. Anak yang saya harapkan, anak yang saya gadang-gadang, anak yang saya sayangi. Sekarang itu saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Semoga dia bisa jadi anak yang sehat, bahagia, dan takut sama Tuhan. Barangkali nanti kalau saya dipanggil Tuhan, anak saya bisa jadi berkat buat banyak orang.